Arkadaşlar onu soboda kendini iyi bak ve birliği koru. Tamam, teşekkür ederim. Apa Bu itu? kadar. Apa? Bagaimana kabar Pak Umar? Alhamdulillah. Udah dibuka? Biar tahu toh. Boleh nggak? Jangan dibuka. Oh, Saya sekarang pakai penutup, cuman tadi apa namanya keburu-buru jadi pakai masker. oh begitu. Oke, Mbak Ya, Novi. maaf Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih ya sudah Iya, menyempatkan sama-sama. waktu. Saya juga terima Ya, kasih. saya mohon maaf ini jadi ganggu, sedikit ganggu ya. Dan alhamdulillah Kontak. kita janjian ya pada hari ini. Terima kasih sekali. Oke. Iya, sehat ya? Alhamdulillah sehat Oh, Pak. Pak oh, Umar, gimana kabar? Sehat? alhamdulillah. Ya, nanyain masyarakat Wonosobo lah. Sehat semua, alhamdulillah di sini. Kangen nggak? Alhamdulillah. Kangen nggak sama Wonosobo Wonosobo? masih PPKM? Oh iyalah. Oh kok tahu Kangen PPKM? sekali Pak. Selalu update ya, ngikutin ya? Selalu. Iya, Wah, selalu ngikutin biar tahu perkembangan Pak. iya. Karena ya, sih alhamdulillah ini sudah turun. Jadi sudah turun, sudah Sudah turun. ya tidak ada ya kita doakanlah semoga cepat selesai gitu. Lagian ini Amin, kan amin. Iya. tanggal 14 kemarin sebenarnya PPKM belum tahu ini saya belum dapat informasinya diperpanjang atau tidak ini saya nggak tahu. Ini kurang update ini saya nyari yang ini tapi kalau untuk Wonosobo kemarin sore Pak ya saya ke RSU biasa Mbak ngiras ronde. Di sana itu ada bakul ronde gitu. Terus tanya sama orang Di sana RS. gitu. Iya, Oh, RSUD iya. Jonegoro itu. Terus saya tanya, di sini masih ada nggak yang pasien corona? Sudah sedikit. Tapi kemarin Sudah sempat, sedikit, iya, alhamdulillah. katanya sudah sedikit. Ya semoga dah selesai lah. Selesai. Gimana? Amin. Di Turki Biar pada gimana? tenang semua ya Pak. Iya, di Turki Di gimana di sana? sini, di sini masuk liburan musim panas, lockdownnya dibuka Pak. Nggak ada lockdown, sudah apa namanya sudah kembali seperti semula. Oh gitu. Cuman memang untuk apa masker tetap masih Harus, pakai, belum belum boleh dilepas. oh boleh. Tapi orang sana anu ya disiplin ya. Ya ada juga yang Sing ada beleng juga ono. yang beleng Pak. Sing beleng ada. Iya. Oh. Ini saya kan Cuman di kalau di ruangan sini, ini. Kalau saya di ruangan cuma iya. sendiri, nggak perlu pakai masker. Iya, nggak apa-apa. Saya hormati kok. Iya. Mm-mm. Gi- Eh, cuman kalau di sini orang yang beleng tetap apa namanya Ada hukumnya lebih kuat. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya melanggar tetap apa namanya dikenakan sanksi, denda, ya harus bayar. Soalnya kalau misalnya kita melanggar protokol, kena denda, otomatis kan polisi atau Satpol PP-nya kan langsung masukin datanya online ke. Oke. Maaf Pak, Nggak apa-apa. nggak tahu ini. Tegang. Ini masalah teknologi aja karena jarak jauh ya. Iya, Oke. Besok Indonesia merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke-76 toh. Makanya saya pakai iya, baju iya. merah ini. Biar Saya ingat. malah pakai baju Oh hijau. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ah, mesti ini rindu ya. Tidak Iya. menemukan suasana yang sama toh. eh Beda sekali, Pak. Beda ya. Beda sekali. Oke. Apalagi ketika saya nyampe sini langsung disambut sama pandemi. Oh. Terus Nikahnya sudah berapa tahun?
atau Baru bulan? 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Dua, Oke. baru 2 tahun. Sudah dikaruniai buah hati, anak. Belum, Belum. belum, Yes, berusaha belum. terus gitu. Iya, semoga Wah, secepatnya tapi diamanahkan. ampuh loh wong Garung iso entuk wong Turki kayak. Pokoknya yang saya tahu Turki itu ya apa ya? Usmania ya. Usmani, ya, Iya, Usmani ya. Usmani ya. Ya bahasa umumnya Usmani ya. Dulu di madrasah ya Pak. Saya di Kalau di, saya di SMA Muhammadiyah dulu, lulusan sana ya, sedikit tahu kan cerita-cerita Bani iya, Umayyah. iya, SKI. Iya, Bani Oke, Umayyah, terus ada tadi itu Utsmaniyah gitu. Ya, sedikit-sedikit lah ya, tahu gitu loh. Oke. Nah, ah, saya sebenarnya bingung juga mau ngomong apa ini ya gitu. Tapi ini memang saya sengaja bikin channel Suara Warga 04 ini untuk menyambungkan semuanya lah, orang-orang Wonosobo yang ada di seluruh dunia gitu. Obsesi ini terlalu duren. Tapi alhamdulillah sudah bisa ya enggak Pak. nyambung di beberapa. Paling Iya, tidak nanti iya, sanak saudara teman-temannya Mbak Novi bisa lihat toh untuk iya, mengobati rasa iya, kangen. Sejauh mana rasa kangennya sebenarnya selama ini gitu. Jujur aja di sini terhadap Indonesia. Yang jelas pasti budayanya berbeda. iya. Iya. Budayanya beda, makanannya beda Pak. Terus yang paling terasa itu kalau pas lagi Lebaran, rasanya nggak karuan, gaduh-gaduh Pak. Emang di sana gimana? Kan itu perayaan hampir seluruh umat muslim toh? Iya, cuman kan mungkin dari sejarahnya kan di sini kan apa namanya pakai mazhab Hanafi ya Pak. Di Iya. Turki kan mazhabnya mazhab Hanafi. Nah, karena saya besar di Indonesia, terus dengan budaya ya Indonesia, kebiasaan orang-orang kita kalau ngerayain hari Lebaran kan rame Pak, Rame heboh betul. Pak. Iya. Suara takbir kan dari subuh sampai Dari malam, dari maghrib ya, sampai ya, ya, subuh. dari Iya. maghrib sampai ya. Kalau di sini kalau Lebaran Idul Fitri cuman terdengarnya apa namanya subuh, subuh aja, subuh kan kita buka terakhir, Iya. buka puasa terakhir, terus subuhnya itu kalau bejo Pak, karena kadang biasanya nggak dinaikkan ke speaker, Oh iya. jadi sepi, sepi sekali. Terus eh, nggak ada nggak ada, ya nggak saya kalau di Indonesia lah. Iya. Cuman kalau di daerah kampung masih lebih ramai daripada di kota Oh. Oh gitu, seperti itu itu. bedanya di situ ya. Ya, tapi sih sekarang sebenarnya di Indonesia pun sudah sedikit berubah lah sebenarnya. Hanya berubah terutama Hmm, dari cara pandang gitu. Kalau menurut iya, saya sih, termasuk iya, saya coba menerapkan di keluarga saya itu selama Lebaran ya saya selalu bilang fokusnya ya ke ibadahnya aja gitu loh. Kalau untuk yang iya, iya, macam-macam, iya. karena kita lebih banyak mengada-ada gitu loh. Kadang-kadang Lebaran antara makan yang dimakan sama yang dibuang banyak yang di mana coba? Banyak yang dibuang toh? Iya, iya, iya. Iya itu, jadi Mubazir ya, Pak. iya, apalagi sekarang selama corona kemarin nggak ada lebaran-lebaran gitu loh. Jadi Iya, kunjung iya, iya, mengunjung itu iya. nggak ada. Jadi akhirnya oh iya ya memang saya akhirnya menjelaskan ke anak itulah esensi dari perayaan Idul Fitri gitu. Ya kita dekat sama Iya, keluarga dekat dulu. Masalah nanti yang di luar yang keluarga di gitu ya nantilah. Justru malah kita paling bagus ya saling berkunjung toh di luar lebaran. iya, iya, iya. Malah gitu toh. Nggak berkunjung silaturahmi nggak harus pas di lebarannya aja. Iya, termasuk ini juga bagian dari Iya, silaturahmi juga toh. Iya, silaturahmi. melalui WA saya bisa menyambungkan nanti teman-temannya Mbak Novi bisa tahu gitu. Wih, Mbak Novi masuk di channel Suarga di channel Suara Warga 04. Dulu sekolah di mana, Mbak? Dulu sekolah di mana? Saya SMP-nya di MTS Kertek. Kertek. Kan Oh, saya pas ya MTS Kertek iya. karena pas
masih SMP tinggalnya di Kertek di Sambon. Ya. Terus SMA? Terus SMA-nya SMA Kertek juga. Angkatan 2008, 2009. Loh, 2008 kalau nggak salah, saya lupa. kok bisa terpencet ning kono si Prige ceritane ta? Iya, Sudah ini takdir mungkin ya Pak. iya kalau ngomong takdir tapi kan love story-nya ada lah gitu loh. Iya sih. Jadi bayangan saya itu kayak di film ayat-ayat cinta gitu loh. Jadi wah romantis gitu. Enggak. Eh, memang sengaja di anu awalnya juga memang ke Turki atau ketemu di Enggak. Indonesia gitu atau melalui media sosial. Ini nggak apa-apa cuma cerita itu aja tapi Iya, 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 iya. kisahnya nantilah nggak di dalam hati aja gitu. Cuma kok bisa-bisa nih orang Garuk sing sekolah ning Orang Kertek kok iso terpencut gitu loh. eh, apa ya waktu itu apa namanya saya ketemunya di sosial media di grup backpacker internasional. Oh gitu. Jadi ya di dalamnya kan sering sharing-sharing lah. Banyak orang yang sharing tentang negaranya atau mau perjalanan kemana gitu kan. Iya. Saya suka nyimak, suka apa namanya, suka komentar-komentar. Awalnya dari situ Pak, ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus Oh. katanya katanya serius, Eh. loh kok gitu. Saya malu. Nggak Seperti apa. itu Pak ceritanya awalnya. Terus ketemu, tapi berjalannya memang nggak sebentar lah, nggak langsung serius terus langsung nikah ayo gitu, enggak lah. Kita ngobrol itu sekitar 2,5 tahun karena ibu juga orang mana nggak tahu gitu kan Pak, nggak tahu, nggak kenal, tiba-tiba eh, ngomong serius seperti itu. Modalnya ngomong Ceritanya apa? panjang. Modalnya ngomong apa sih? Bisa bahasa apa gitu? Atau bahasa Turki? Waktu Apa bahasa itu Inggris? ngomongnya pakai ya bahasa Inggris. Saya Oh, belum belum saya udah tahu bahasa Turki waktu itu karena ada apa namanya sinetron Turki lagi gembar-gembarnya di Indonesia. oh iya. Judulnya apa ya? Saya lupa. Oh Itu gitu. terus kebetulan kenal sama orang ini, Oh suami gitu. saya sekarang. Oh. Iya, Ya, itulah ya, ya tadi seperti namanya itu. jodoh kan siapa kira gitu. Iya toh, Iya, sampai ke sana. Ya sudah nggak apa-apa gitu. Itu memang ya eh, memang, hmm, memang eh, sudah takdirnya. iya. Ditembaknya di mana? Ditembaknya juga di medsos ya. Nggak sana mungkin orangnya langsung nembak ya? Enggak. Kalau orang sini kalau yang serius memang langsung ngomongnya langsung serius Pak. Cuman ada juga orang sini yang main-main, sama aja lah. Ada yang Iya, main-main, ada yang serius. iya. Cuman kebetulan waktu itu dia langsung ngomong serius ketika kami udah ngobrol banyak berteman gitu, ngomong serius terus langsung di video call sama ibunya. Iya. Oh, langsung ya. Sana minta izinnya sama ibu ya. Kalau Iya, sana. Oke. Langsung soalnya direstui gitu. kalau ya, kalau ibu nggak apa namanya nggak ngizinin, saya juga nggak bakal ke sana. Terus ibunya dia maupun ibu saya, kalau dua-duanya nggak ngizinin, ya dia nggak bakal ke Indonesia Ya nemuin saya iya, gitu. pertama kali anu perasaannya gimana itu? Ya mau Dia nggak dilamar. percaya. Iya, orang orang bukan apa orang Nggak Turki gitu loh. percaya. Termasuk keluarga juga. Iya, iya termasuk keluarga juga, bude-bude juga. eh, Apa namanya? Emang di Indonesia udah nggak ada laki-laki gitu kan? Oh gitu. Pastinya yang berat itu kan harus jauh ya. Yang Iya, berat. iya. Karena mungkin berbedanya Mm-mm. budaya Indonesia sama Turki, mungkin ya ini menurut saya kedekatan emosionalnya kita itu berbeda lah dengan di sana. Iya, iya, Iya toh? iya. Betul Kedekatan sekali, antara iya. paman,
Ya toh, terus kedekatan antara saudara-saudara yang lain sepupu ini kan sangat dekat sekali gitu. Iya, Apalagi iya, teman-teman yang kadang-kadang selalu rindu ya iya, suasananya. Sih kelingan nyongklok ora, Mbak? iya. Masih Hah? Pak, Eh, masih kelingan Myeongkok. iya. Nah, nek besok Tapi kalau kalau pengen ya cuman pengennya di mimpi aja ya Pak. mimpi aja ya. Nah iya. Ya, Ono ning kene ono jangan lumbu ning kan ora ono ya. itu iya, itu hal-hal unik sing ning Wonosobo gitu. Tapi tadi menarik, jenengan ternyata anu ya, apa backpacker memang backpacker jenengan. Tadi kan ikut iya. grup Cuman tapi backpacker, iya, cuman backpacker lokal lah, nggak sampai yang apa namanya eh, jauh-jauh. sampai kemana kalau dulu waktu. Berarti waktu jadi backpacker Nggak itu jauh-jauh lah Pak, kemana? nggak Dieng. jauh-jauh, cuman area area Jogja, Jawa Timur. Oh gitu. Oh lokal. Jawa, Anu. tapi enggak ding, cuman area yang Jawa Tengah lah, area Jawa Tengah, lokalan. Oh Belum malah enggak sampai jauh-jauh, oh soalnya dulu kan sambil kerja, liburnya cuman hari Minggu aja miyeng kemana. oh gitu. Bener-bener Cuman suka suka bener-bener suka apa backpacker. namanya, bukan bukan yang backpacker, bukan. Oh yang gitu bukan. Cuman apa ya Pak? Bukan yang gitu. Yang apa ya? eh Newbie. Newbie berarti. Ya backpacker sedikit manja-manja ya. Ya, Maksudnya eh, backpacker mangga. iya, aku tahu yang manja-manja itu Ya, jadi nggak mau repot-repot itu kan. Tapi biasanya kalau backpacker itu kan memang harus repot ya. Dia iya. tas, bawa tas nggak? Bawa Atau beli baju di mana tempat gitu? bawa tas. Kalau bawa tas saya bawa sendiri Pak. Bawa Oh, tas bawa sendiri. Suka petakilan, cuman belum yang sampai kemana-mana. Maksudnya jangkauannya masih jangkauan lokal. perjalanan lokal. Nah, jadi kan Iya, sudah mungkin suami pun juga sama atau hobinya juga. Karena sama-sama masuk di komunitas backpacker atau internasional gitu. iya, Berarti iya, kan senang iya. senang anu atau cuma dia juga sama kayak jenengan gitu. Dia juga dia juga sama. Karena orang sini juga gimana ya Pak? eh Suami saya juga suka jalan-jalan, cuman bukan yang terlalu seperti itu, enggak, Oh, enggak. normal, ya. Pasti nanti ada. Cuman untuk apa namanya, tahu kalau kita waktu apa namanya masuk di grup itu kan banyak sharing dari teman-teman gitu kan, kita jadi tambah wawasan di situ. Iya. Intinya itu. Oke. Oh, wah. Anu, pastinya kan kalau sudah di Turki itu kan dekat sama Eropa lah. Iya. Ya, nanti tong minta sama suami jalan-jalan di Eropa gitu. Saya Insya juga Allah. backpacker, saya pakai sepeda. Jadi Iya, saya iya. biasa keliling lah, maksudnya main-main jarak jauh gitu. Sampai Jalan, satu iya. minggu, sampai sama istri mah. Sama istri. Naik Sama sepeda, istri. iya naik Masya sepeda. Allah. Tapi ya tadi, ya juga sedikit manja gitu. Manjanya ya tidurnya nggak mau di nganu. Pokoknya kalau ada hotel, losmen, apa gitu, pokoknya maunya nginapnya di situ. Ya nggak Iya. bawa tenda gitu, nggak. Nyucinya di Iya. laundry gitu. Jadi Jadi ya sedikit manja-manja gitu loh. Oke. Mbak, ini saya mau cerita aja paling apa? jauh sampai mana, Pak? Saya Jepang kemarin. Ah, Jadi Jepang, Malaysia, terus pernah juga ke Filipina gitu. Singapura, Filipina. iya, Malaysia itu bahkan sampai dari Kuala Lumpur sampai ke Singapura. Terus Desember terakhir kemarin sebelum corona itu, Ya. apa Indonesia pandemi itu tahun 2020 itu sempat Iya. putar Singapura, Johor, Hmm, balik lagi. balik. Iya, mainnya cuma itu. Kalau di Jawa yang belum Wonosobo Surabaya. Jadi Wonosobo, Wonosobo Surabaya. iya itu yang belum. Ya kemarin tuh rencana mau gitu mau wah Jawa harus kita selesaikan. Jadi
Ya, Wonosobo Bali sudah, terus Wonosobo sudah. Bandung, Wonosobo Jakarta sudah. Ya, Nah, yang belum Surabaya. Kal- apa ya. Naik sepeda itu. Ini Hah? tapi hebat Pak, hebat naik sepeda juga tantangannya luar Iya. biasa. Kakinya saya kayak tukang becak, Mbak. Kakinya. Wah, jadi inget ya. Wah, no tukang becak nih. Ya, Wah, oke. Eh, ya inilah sebenarnya luar biasa dan pasti menarik lah dari kisah-kisah yang teman-teman yang ada di luar negeri gitu. Jadi ketika ya, berada di negeri orang, jika dibandingkan dengan di negeri kita, kita ngomong aja skupnya kecil di Wonosobo lah gitu. Nah, ya, tentunya dengan adat budaya yang berbeda. Nah, adanya channel ini kan sebenarnya kita ingin menyambungkan saja gitu, menyambungkan ya, supaya nanti ya. informasi yang mereka dapat ya tadi mungkin yang di Indonesia atau di Wonosobo yang masih jomblo, oh cara nyari jodoh itu salah satunya ini gitu toh. Nah, wah, sayangnya zaman saya nggak ada ya Mbak ya Nah, ditiru grup-grupan itu. Teleponnya aja masih telepon itu loh Mbak. Apa namanya? Telepon tut itu loh ya. Tut 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 ya, telepon telepon muter rumah. Nah, itu zaman saya. Berbahagialah jenengan gitu loh. Ya semoga sudah nanti di zaman modern. iya itu. Kalau aktivitas saya kan kemarin lihat jenengan ya aktivitasnya lebih sekarang sebagai apa ya pengajar ya atau apa ya tutorial ya Ya, bahasa Turki Indonesia atau bagi Indonesia Turki gitu loh. Turki Indonesia. Turki Indonesia. Jadi beberapa 2 tahun inilah 2 tahun kebelakangan ini di Indonesia itu banyak sekali peminat yang ingin belajar bahasa Turki, Pak. Iya. Yang pertama untuk melanjutkan sekolah di sini, Iya. peminatnya juga dari Indonesia lumayan banyak. Iya. Terus yang kedua, teman-teman yang mau menikah sama orang Turki juga gitu. Nah, terus yang ketiga, teman-teman yang sudah menikah di sini pun kadang masih ada yang problem di bahasanya. Iya. Maksudnya udah lebih misalnya ada teman saya 5 tahun menikah, anaknya sudah sekolah, terus kebentrok sama pandemi ini kegiatan belajar kan di rumah. Iya. Sementara bahasa Turkinya si ibu ini belum belum gimana ya, belum banyak gitu loh. Jadi ada kendala dalam proses pembelajaran si anak di rumah gitu Iya. loh. Terus saya mikir-mikir karena setelah menikah kan saya di rumah saja, di rumah saja nggak ada kegiatan, otomatis dari yang tadinya bekerja apa namanya terus menikah cuman di rumah 24 jam di rumah nggak ngapa-ngapain kan bosen Pak. Iya. Bosen terus saya mikir-mikir mau ngapain gitu kan. Saya belajar ini itu nyantel tapi kurang sabar misalnya belajar ngerajut orang sini kan suka ngerajut Pak, Iya. ya suka ngerajut bisa tapi kurang telaten terus karena melihat dari ketiga poin ini jadi oh lebih baik saya sharing bahasa Turki yang sudah saya kuasai gitu sharingnya di media sosial sama ini lagi ada apa namanya planning untuk kegiatan online sama teman-teman komunitas Oh, seperti itu. gitu. Saat Tapi ini saya juga masih belajar juga Pak, oh masih iya. belajar karena Kak kalau mungkin Bapak tahu lah kalau belajar bahasa bahasa seharian sama belajar bahasa yang di akademi kan berbeda Pak. Beda ya. Nah, jadi kalau untuk yang di akademi saya masih tetap mendalami, masih tetap belajar. Tapi untuk belajar yang untuk pemula dan sehari-hari saya sudah bisa, insya Allah sudah bisa ngasih materinya. Beda ya Seperti bahasa itu. Turki sama bahasa Arab beda ya? Beda Pak, beda, Beda. beda, Saya sih beda tidak jauh. tidak begitu maksudnya apa ya belum begitu familiar. Taunya taunya pokoknya kalau di Turki, Afghanistan gitu taunya bahasa Arab gitu.
Taunya kan Iya, gitu. iya, iya, Tapi ternyata iya, iya. berbeda-beda ya. Beda ya. Beda Atau sekali. mungkin lafalnya agak sama atau beda sih, jauh beda gitu. Kayak Beda, kayak lafalnya Indonesia juga beda. Indonesia sama Malaysia itu kan beda. Tapi kalau Indonesia sama Malaysia kan masih satu rumpun, Pak. Oh iya. Masih satu rumpun bahasa kan. Kalau misalnya Afrika sama Turki itu udah beda. Udah eh, kayak Indonesia sama misalnya Filipina gitu kan udah beda. Oh, sudah beda. Udah Filipina udah jauh beda sekali. sekali gitu. Iya. Iya. Oke. Kalau jenengan sekarang Cuman masih jadi warga negara Indonesia atau sudah menjadi iya, warga negara Turki? saya masih warga negara Indonesia. Oh, Besok merayakan 17-an oke. online. Di anu ya, di sana ya, di KBRI. Iya, di sini iya, iya di KBRI. Ada lomba-lomba online juga kemarin dari KBRI, cuman saya nggak ikut. Iya. Ning ora ono Iya, karnaval ya ning kono ya. iya, Lomba makan nggak ada kerupuk karena ada nggak? Ah, katanya tahun-tahun sebelumnya, sebelum corona itu ada Pak. oh, Jadi eh, orang KBRI itu ngundang warga yang tinggal di sekitaran mm, untuk ikut lomba biar tetap apa namanya seperti di Indonesia. Cuman karena ini pandemi, jadi lombanya dialihkan ke lomba-lomba oke. online. Jenengan gini, kan sebagai orang Wonosobo. Jadi ketika datang Nggih. ke sana itu, ketika di mana? Ketika di Turki, ceritanya saya itu Indonesia. Indonesia itu begini. Tapi jenengan sering cerita Iya, nggak tentang kampung halaman nih, Wonosobo ke mereka iya, gitu? sering, Iya. sering Pak, sering. Eh, dan yang lebih heboh menceritakan kampung halaman itu malah suami. Oh malah begitu. Suami lebih heboh dari saya. Iya, Sekarang jujur saja, jujur saja. Aslinya untuk iya, alamnya itu Wonosobo sama yang tempat jenengan tinggal itu gimana? ya. Wonosobo, Pak. Hah? Wonosobo, Pak. Bener. Iya, Sana iya. kan ada musim Saya kan dingin ya tinggal di Istanbul. di Istanbul. Iya, iya. Saya kebetulan di Istanbul. Terus di Istanbul kan apa namanya kredit ya Pak, Ya. kredit. Jadi kalau untuk tempat tinggal tuh kurang yang beda jauh lah sama Wonosobo. Wonosobo kan tenang, sejuk, adem. Hijau, Di sini, iya, hijau. hijau. Tuh kan. Nih warga Iya. Wonosobo nih, apa kita nggak bangga nih? Dia dari Turki aja katanya enak di Wonosobo. Bener nggak? Eh, Kalau pandangan mereka lah. Jadi kan tadi suami sering cerita, malah cerita heboh ya tentang Iya, kampung iya, halaman kita iya, gitu ya. Apa yang iya, mereka iya. ceritakan gitu? Suami juga bilang kalau misalnya saya ada kerjaan di Indonesia atau di Wonosobo, saya mending tinggal di Wonosobo, bilang gitu. Dia lebih milih tinggal di Wonosobo, enak, adem, damai gitu, daripada tinggal di sini. Oh gitu. Oh, Ya, cuman saya bilang, kamu aja nggak bisa bahasa Indonesia, gimana mau kita tinggal di sana gitu. oh. Emang suami sekarang pekerjaannya apa? Kerjaan suami kayak Mas Helmi, Pak. Oh, jual komputer. Iya, Oh, ya kan bisa ajak komputer kerja CCTV. sama toh. Wah, Mas Helmi nanti saya kira kan dengan pengalaman kalau apa pengalaman Mas Helmi juga bisa mungkin sharing ya. Bisa Iya, sharing, bisa iya, saling tukar pikiran lah. Wah, tapi sana lancar ya. iya. Lancar toh. Di sini lancar. Iya. Alhamdulillah Oke. lancar. Ya haruslah di sana. Saya benar-benar apa oh ya ini saya mau tanya, saya kan sebagai pesepeda gitu. Iya, Kalau saya iya, nyepeda di iya. sana aman nggak sih? Artinya paling tepat pas misalnya ada musim dingin di sana. Iya, Enaknya musim pas dingin. musim dingin atau pas musim panas gitu. Bayangan saya begitu ngomong Turki, ngomong Arab itu kan bayangan saya loh ya. Itu padang pasir, panas Iya, gitu. iya, iya, Kayak kita iya, waktu di tepi pantai loh.
jenengan paling nggak nyaman toh ketika Ya, di pantai gitu panasnya kayak gitu. Sementara kita ya, terlalu apa ya, udaranya di Wonosobo terlalu terlalu sejuk gitu kan. dingin. Iya gitu. Kalau Oke, di sana oke. bagaimana? eh yang apa namanya? Kan kadang gini Pak, banyak orang yang mengira kalau Turki itu seperti Arab, seperti Iya, Mesir gitu kan Pak. iya, Bayangan mereka seperti itu, panas terus padang pasir iya. gitu. Sebenarnya enggak. Turki itu negaranya itu banyak bukit-bukit perbukitan. Kalau yang dekat sama Iran memang apa namanya udaranya lebih kering, lebih panas, sama jarang pepohonan. Tapi kalau yang mendekati ke Eropa, ke atasnya ini kayak banyak banyak hijau-hijauannya juga gitu. Jadi kalau untuk bersepeda, kalau musim dingin mungkin agak bahaya karena licin Pak. Oh gitu. Jalanan kan licin, lebih Iya, licin. Kalau musim panas, panasnya itu seperti panas di mana ya Pak? Hmm, di anu panasnya itu Parangtritis kayak di Pak Jogja, kayak di Semarang. Jogja, di kayak, hah, iya, 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 kayak di Semarang. Tapi Oh, bisa lebih panas lagi karena anginnya juga kalau di Semarang kan masih agak ini ya, apa bisa namanya? ya dingin, dingin, sejuk-sejuk ada. Ngiup ning ngendi Ya, jeneng ngiup nih ya, di bawah pohon itu masih bisa toh. masih enak ya. Kalau Oh. di sini ngiup di bawah pohon pun masih kerasa agak panas. Saya bisa paham berarti memang sana anu ya, apa cuaca itu kan dipengaruhi angin jadi. Jadi Iya, panasnya itu iya, karena angin toh. Sama iya, waktu iya, iya, saya misalnya di Jepang pun gitu, dinginnya itu ternyata bukan dingin itu tapi angin. Maka orang pakai iya, jaket iya, tebal gitu toh. Karena untuk iya, iya, menahan angin iya. itu gitu loh. Oh, iya. Oke. Kalau di Wonosobo kan dinginnya memang karena dingin cuaca, dingin hawanya dingin, tapi anginnya kan anginnya sejuk. Iya. Jadi di badan pun nggak enak. Oh, Enak maksudnya. oke. Kalau di sini anginnya bikin kembung, Pak. Oh Jadi gitu. cepet kembung. Iya. Wah, Iya. tapi sekarang kan sudah bisa menyesuaikan diri toh. Sudah Eh, sudah apa ya? Udah bisa menyesuaikan diri, cuman tahun ini lagi beda sama tahun kemarin. Tahun hmm, ini dinginnya lebih dingin, panasnya lebih panas. iya. Jadi ya harus menyesuaikan lagi. Mbak, ini Mbak, biasalah kalau kita kemana-mana gitu. Ini orang Indonesia loh, Ya, orang Wonosobo gitu. ya, Kalau ya. kemana-mana pasti ditakoni panganan. Oke. Iya toh? Wah, pasti jenengan aja besok pulang kampung itu banyak teman-teman saudara, tolong ya oleh-oleh gitu kan. Mesti ya. Oke. Sing dipikir ke pertama nanti pulang kampung oleh-oleh apa kan gitu. Nah, makanan sekarang gini, menurut Oke. jenengan ini makanan keseharian, karena kebetulan saya juga sedikit seneng lah, seneng hobi masak gitu. Apalagi Oke. Oke. masakan Timur Tengah, India itu kurang lebih hampir sama lah. Ketemunya kan nasi, Oke. nasinya nasi biryani ya. Kalau sana atau Oke. roti kalau sana. Ya. Ya, Kalau di sini makanan pokoknya roti. roti ya, roti-roti. Termasuk Roti. yang saya tahu apa ya? Apa itu namanya? Kebab ya, kebab juga dari sana ya. Ya, Iya, kebab. Iya, kebab. kebab. Nah, jenengan Kebab. cerita makanan apa sekarang sing wis bener-bener menurut jenengan ketika di sana makanan sing paling pas menurut jenengan? Makanan yang paling pas eh kebab, terus sama sarma. Saya suka Suwarma ya. sarma. Sarma itu Oh, yang bukan roti. shawarma, bukan sarma. Sarma itu terbuat dari daun anggur. Daun anggur direbus, terus nanti diisi sama campuran beras sama daging, terus dikasih bumbu, terus digulung kados nopo nggih, kados siomay se
pas lubise niku Pak, digulung ngoten, Iya, terus terus dimasak. Itu enak, saya suka. bisa bikin sendiri. Bisa bikin sendiri. Nah, sekarang pertama apa itu? Apa aja bumbunya? Sekarang bahannya dulu, bahannya. Bahannya daun anggur, Daun anggur. Di sini ada. eh, Anggurnya anggur ya bebas ya. anggur bebas, Oh, anggur itu bebas. masih anggurnya anggur-anggur fresh ta? Daun anggur diambil daunnya yang nggak terlalu tua dan nggak terlalu muda. Oke, fresh ya. Oke, Ya, terus ya fresh. ya, Terus daunnya itu nanti direbus, direbus ya. direbus cuman sampai layu. Ya. Ya, terus nanti nasinya cuman bumbunya nggak tahu di Indonesia ada semua atau enggak. Iya, apa aja itu? Eh, Bumbunya apa namanya beras, Iya, beras, isiannya beras, terus sama daging, dagingnya bebas mau daging sapi atau ayam. daging domba, Iya. daging sapi atau daging domba. Kalau di Oh, situ ya kambing, oh iya, iya, domba jarang ya Pak. jarang. Ya, daging sapi lah, beras, daging sapi, terus nanti ditambah keki. Keki itu apa ya kalau bahasa Indonesianya ya? Saya lupa. Ada keki, terus ada kunyit, terus ada daun mint, terus Iya. ada saus. Tapi sausnya ini nggak ada yang di Indonesia, Pak. Nggak ada di Indonesia sausnya. Jadi memang saus apa namanya mereka buat karena setiap masakan Turki itu pasti ada sausnya. Jadi mereka pasti membuat saus sendiri Itu saus apa itu? gitu. Saus apa? Tomat atau Saus saus tomat sama saus cabai. Tapi cabai merah kalau di kita itu kayak paprika tapi yang panjang, Pak. betul ya? Heeh. Tahu, tahu saya. Ya, Cabai ya. paprika yang Iya. panjang. Ya, ya, itu nanti dibikin saus. Campuran itu terus nanti ada ketumbar, dikasih ketumbar, tapi ketumbarnya di sini itu baunya nggak seenak ketumbar Indonesia, Oh, gitu. baunya beda. Ya. Tapi ketumbar ya Terus itu ya. nanti ditambah ya Ah, ketumbar, terus dikasih sama daun ketumbar sama garam, terus dicampur. Habis dicampur itu semua, terus dimasukkan ke daun daun anggurnya, terus digulung, terus dimasak pakai air. oh, berarti kayak oh iya iya iya. Nah, Ya. saya sebenarnya ngetes saja, ternyata sudah jadi ibu rumah tangga yang baik gitu, dari tahu masakan sana gitu. Oke lah. Eh, Mungkin salah satu keistimewaan orang Indonesia lah itu lebih cepat ya kalau untuk urusan makan itu. Lebih cepat untuk Ya, menyesuaikan ya, diri itu. Ya karena enggak, enggak. kita datang di beberapa negara pun kan pasti sing kepingin dijajal tuh makanannya gitu. Tapi Iya, makanan-makanan iya. sana sih apa ya hampir seperti Skandinavia itu, jenis-jenis itu makanan Skandinavia itu. Jadi makanan Eh, biasanya minyaknya minyak pakai minyak zaitun lah gitu. Sebenarnya zaitun, makanan-makanan iya, sehat sana. Makanannya sehat gitu. iya. Iya. Iya, Makanan sehat cuma cara hidupnya yang kurang sehat. Soalnya orang sini juga hobi ngemil, Pak. oh, hobi Orang sini ngemil. hobi ngemil. Tapi nek Ya, makanannya sehat ya. Tapi ngemilnya itu sing ora. ya, ngemilnya yang nggak sehat. Kalau makanannya sehat, apalagi kalau pas sarapan, itu kan sarapannya sarapan sehat. Tapi ngemilnya itu yang nggak sehat. Soalnya ngemilnya manis-manisan, terus kayak kalau di Indonesia kayak dodol gitu, Ya. itu wajib manis-manisan, coklat, terus kacang-kacangan. Kacang-kacangan kan kolesterolnya udah tinggi, Oh. terus eh, tinggi lah, apalagi mereka konsumsinya ngemilnya dalam jumlah yang banyak Ah. setiap hari, terus eh, eh, biasanya itu mereka ngemilnya 2 kali.
Iya. siang sama habis makan malam. Mau tidur itu ngemil dulu, Pak. Oh, gitu. Jenengan di situ, Jadi itu yang iya. Jenengan di situ badan jadi kurus apa jadi gemuk? Ayo. Kayaknya gemuk ya. eh Tambah ya. saya Kayaknya tambah ya. saya naik saya naik 3 kilo karena apa namanya program hamil. Saya Oh, nggak mau naik berat badan, cuma disuruh naik berat badan karena program. ya itu harus lah, harus berupaya lah gitu. Mesake atau Iya, ya. Kamu kan iya, juga pasti nikah buat apa kalau nggak punya keturunan toh? iya, Iya, itu nanti iya, asik kok, akan berbeda. Nanti anaknya itu pasti akan asik gitu loh. Yo, anak-anak biasanya kalau yang blasteran itu, bahasanya kita iya, blasteran gitu. Kadang-kadang iya, iya, saya punya itu ponakan, jadi Mbak ya sepupu itu suaminya orang Jerman. Anaknya ya iya, lucu-lucu gitu loh. Saya ngelihat itu. Terus nanti kalau ketemu pas lagi silaturahmi gitu, itu kadang-kadang jadi pusat perhatian. Wah, dimei iya. terus gitu. Itu ada juga gitu. Oke. Ya udah, Mbak. Ini mohon maaf ini jadi saya ganggu waktu, tapi ini yang terakhir saja gitu. Iya. Ya, saya kepingin lah jenengan menyampaikan harapan saja. Ini mumpung ya ini memang ada momen juga 17 kan apa Iya, momen iya, kemerdekaan. Ya jenengan bisa iya. mengungkapkan tapi ini khusus untuk Indonesia juga karena jenengan di luar negeri Iya. dan juga khusus untuk Wonosobo. Monggo. Oke. Em, apa namanya untuk anak-anak muda Iya. di Indonesia, khususnya di Wonosobo. Kadang kita ketika ada sesuatu yang tidak srek di hati anak-anak muda ataupun siapapun lah di masyarakat, terus Iya. melihat ke negara lain, kayaknya di negara lain lebih enak, kayaknya di negara lain lebih nyaman, lebih ini. Belum tentu, belum tentu, Iya. karena eh, apa namanya eh, belum selama kita belum merasakan hidup di luar daerah kita, pasti kita selalu memandang di sana lebih baik, lebih enak. Tapi Iya. belum tentu seperti itu. Jadi pesan saya tetap bangga, bangga sama tempat kelahiran, sama negara kita, gitu. Oke. Ngucapin Tetap bangga, dong. tetap Iya, ngucapin selamat besok kan perayaan ulang tahun ya. kemerdekaan RI. Coba diucapkan. Ini disaksikan nanti sama masyarakat yang ada di Wonosobo loh, Pak. Ya, ucapin monggo. Mengucapkan selamat. Boleh toh? Boleh toh? Iya, boleh. Iya, silakan. Eh, Untuk negara saya tercinta Indonesia yang besok tanggal 17 Agustus 2021 merayakan kemerdekaan ke-76, merdeka. iya. Tetap semangat, semoga Indonesia lebih maju. Amin. Wonosobo juga dong. Wonosobo Wonosobo ya, harus khususnya maju. Wonosobo. Wonosobo harus lebih maju, lebih banyak-banyak anak-anak yang berprestasi dan menjunjung kota Wonosobo. Mbak, terakhir Mbak, ngomong apa Ya, tadi? Ngasih semangat buat masyarakat Wonosobo tapi dalam bahasa bahasa Turki, Mbak. Ya kita tes saja. Bahasa seharian enggak usah bahasa akademik. Oke, ya ini untuk penutupnya gitu. bentar Pak, saya grogi Oh, Pak. oh, yes, monggo tak tunggu. Lagi menyusun kata-kata ini. Ya, lagi menyusun kata-kata. Iya. Arkadaşlar, Wonosobo'da kendini iyi bak ve birliği koru. Tamam, teşekkür ederim. Apa Bu itu? kadar. Apa itu? Coba diterjemahkan. Ayo. Arkadaşlar kendini iyi bak
Birli Guru, sama Mbak. Teman-teman semua jaga kesehatan dan jaga terus kesatuan. Itu yang paling penting. Terima kasih ya Mbak Novi. Jazakumullah ya. Sama-sama Pak. Ya, semoga semua di sana dikasih ya berkah lah semuanya. Dan ini Amin. dalam program Amin. lagi hamil, semoga sukses nanti. Pokoknya Amin. kita selalu Amin. mendoakan Amin. yang terbaik aja buat semuanya. Matur nuwun. Ya, terima Oke. kasih sekali ya. Salam buat Terima semuanya. kasih Pak Umar. Ya, oke. Assalamualaikum. Ya. Ya.